Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Dunia maya sedang dikejutkan dengan grup Facebook bernama Fantasi Sedarah. Pemirsa, dalam grup tersebut terpampang beragam unggahan pesan yang mengarah ke tindak asusila terkait dengan ketertarikan seksual dengan anggota keluarga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun berjanji akan menindak tegas pelaku di balik grup Facebook Fantasi Sedarah yang meresahkan masyarakat. Akun Facebook bermuatan konten asusila yang banyak dikecam, kini tengah diselidiki polisi. Meski Kementerian Komunikasi dan Digital sudah melakukan pemblokiran, masih saja ditemukan akun serupa dengan nama yang berbeda. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya menyampaikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Cyber untuk menelusuri siapa sosok di balik akun Facebook bermuatan konten asusila itu. Warga diimbau untuk tak segan melaporkan akun-akun serupa ke pihak kepolisian. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Merespons temuan grup Facebook bermuatan konten asusila, Kementerian Komunikasi dan Digital sudah berkoordinasi dengan Meta, perusahaan induk Facebook, untuk memblokir akun-akun terkait. Sejauh ini, ada 6 akun grup yang diblokir karena dinilai mengancam keselamatan anak. Komdigi menegaskan akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas digital yang menyimpang serta meningkatkan kinerja lintas sektor demi menciptakan ruang digital yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan menindak tegas pelaku di balik grup incest Facebook Fantasi Sedarah yang meresahkan masyarakat. Pihaknya akan melakukan pendalaman untuk mengusut kasus ini. Terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Kendati perilaku incest itu menjijikan, namun pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengingatkan ada perilaku incest yang tidak bisa dijerat pidana. Karena itu harus dilihat kasus per kasus. Secara getir tidak serta-merta kemudian orang-orang yang terlibat dalam aktivitas seksual incest tersebut bisa dijerat pidana. Kenapa? Ya karena tak lain tak bukan hukum yang kita punya, peraturan perundang-undangan yang ada, tidak satu pun yang secara spesifik memuat ketentuan apalagi larangan terkait dengan aktivitas seksual sedarah atau incest. Jadi kita harus tentukan apakah ini merupakan sebuah incest yang mengandung pidana atau tidak. Sebagai misal, kita baru bisa katakan pidana kalau pihak yang diajak untuk melakukan aktivitas seksual tersebut masih berusia anak-anak, rentang usia 0 tahun hingga sebelum 18 tahun. Dan yang kedua, apakah aktivitas tersebut disertai dengan paksaan atau sukarela? Orang secara populer menyebutnya sebagai mau sama mau. Dan yang ketiga, apakah ini merupakan perzinaan atau bukan? Nah, kalau 3 hal yang saya sebut barusan itu terpenuhi, maka baru pidana. Tapi sayang beribu sayang, kita bayangkan, kalau aktivitas seksual sedarah itu dilakukan oleh 2 orang yang sudah sama-sama dewasa, bukan lagi anak-anak, dan aktivitas seksual tersebut dilakukan oleh mereka berdasarkan konsensual atau ada persetujuan antar mereka, maka praktis ini adalah incest yang bejat, ini incest yang amoral, ini incest yang menjijikkan, tapi tidak bisa dipidana. Reza Indragiri menyebut ada PR besar untuk Polri agar bisa membuat orang-orang yang terlibat aktif dalam grup tersebut bisa dijerat pidana, agar bisa mempertanggungjawabkannya secara hukum. Kalau situasi atau peristiwa atau grup menjijikkan ini
sekali lagi kita soroti sebagai sebuah bentuk aktivitas menyebarluaskan informasi asusila melalui media elektronik, maka terang benderangnya persoalan sudah di depan mata. Aktivitas sedemikian serupa, yaitu menyebarluaskan informasi asusila melalui media elektronik, merupakan pidana, titik. Sehingga siapapun yang berada di grup tersebut, lebih-lebih mereka yang aktif menyebarluaskan entah itu teks, entah itu tayangan audiovisual yang mengandung warna asusila, bisa dijerat secara pidana. PR besar bagi Polri adalah tidak hanya untuk mengincar 1 atau 2 orang yang ada di dalam grup itu. Kalau dikatakan di dalam WhatsApp grup menjijikan itu ada ribuan manusia, menjadi pertanyaan, bagaimana atau seberapa luas jaring pidana bisa polisi tebar untuk memastikan mereka-mereka tersebut bisa dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Yang pasti kasus ini sudah meresahkan dan harus dijerat pidana. Paling tidak dari segi penyebaran informasi dan transaksi elektronik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.